786 Dunia yang bersukaria. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Chen Beixuan kembali. Ketika Chen Fan akhirnya menampakkan dirinya, semua orang di dunia mengenalinya dan tahu dia telah kembali. Meski Chen Fan telah menghilang selama 3 tahun, ingatannya masih segar di benak semua orang. Orang yang dulunya paling berkuasa di dunia telah menghilang di alam kunsu. Kebanyakan orang menyambut kepulangannya. Ketegangan telah membuat orang-orang di timur tetap berada di ujung kursi mereka, tetapi bahkan ketika mereka menunggu dengan cemas nasib mereka akan diputuskan, Chen Fan kembali dan membalikkan keadaan pada dewa asing itu. Penonton merasakan darah mereka mendidih dan nafsu untuk berperang melonjak. Bagus, bagus sekali. Mulai hari ini, saya adalah penggemar terbesar Chen Beixuan. Banyak orang Tionghoa di antara penonton bersorak. Mantan teman dan keluarga Chen Fan, seperti Jiang Tanqiu, Su Haoxuan dan Qi Wangsun melompat dari kursi mereka, melambaikan tangan mereka ke udara. Namun, tak sedikit dari mereka yang kecewa dengan kejadian tersebut. Yan Jin, puncak Gunung Utara. Keluarga Wang telah melewati badai dengan baik dan tetap menjadi salah satu dari 5 keluarga besar di Yanjin. Ia bertahan dengan menyerah pada Danau Naga Changbai. Segalanya berjalan lancar bagi keluarga Wang. Tuan tua Wang telah pensiun, meninggalkan Wang Keqin sebagai penanggung jawab. Wang Keqin sedang bermain dengan botol tembakau antik dan berjalan ke dalam rumah keluarga. Wajahnya dipenuhi rasa percaya diri dan sombong. Keluarga Wang baik-baik saja di bawah kepemimpinannya, tapi bisa lebih baik lagi. Setelah leluhur Fei mengalahkan Qiong Utara dan Kunlun, keluarga Wang akhirnya akan mengklaim kursi kekuasaan di Tiongkok. Ayah, Raja Kaneha memimpin 15 dewa dan turun ke keluarga Chen. Mereka ditakdirkan, kita akhirnya bisa membalaskan dendam ibu dan anakku. Dia berjalan ke aula utama, dan menemukan Wang Zhongguo berdiri kaku di tengah ruangan, matanya terpaku pada televisi. Apa yang salah? Wang Keqin merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat ke layar. Di layar, dia melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di tepi sungai naga kuning dengan tangan di belakang punggung. Di sekelilingnya ada anggota badan dan tubuh dewa yang binasa, dan di antara mereka ada bangkai ular dewa yang menggelegar. Wang Keqin mengetahui wajah pemuda itu. Itu adalah wajah yang telah tertato secara permanen di benaknya. Chen Fan. Wajah Wang Keqin memucat, menjatuhkan botol tembakau itu ke tanah. Keterkejutannya juga dialami oleh banyak keluarga lain, seperti keluarga Xiao, keluarga Han dari Yanjin, dan keluarga Qin. Mereka semua berlutut di depan Danau Naga. Sesaat sebelumnya, dunia berada dalam genggamannya, namun sesaat kemudian, dia merasakan harga diri dan kekuatannya hilang. Kenangan akan metode kejam Chen Fan membanjiri pikiran mereka, memenuhi hati mereka dengan ketakutan dan kecemasan. Chen Beixuan kembali. OMG, bahkan Kunsu pun tidak bisa menghentikannya. Dia benar-benar memenuhi reputasinya. Dia membunuh 15 dewa segera setelah dia kembali. Alam mistik harus siap menghadapi kemarahan Chen Beixuan. Tak terkalahkan. Chen Surgawi tidak terkalahkan. Baik itu seniman bela diri dari timur atau yang luar biasa dari barat, mereka semua menikmati kembalinya Chen Fan. Selama ketidakhadiran Chen Fan, alam mistik dan tanah terlarang telah mengambil alih bumi, bahkan menempatkan 5 negara adidaya di bawah kendali mereka. Dari semua manusia di bumi, hanya Ye Qincang dan segelintir orang lainnya yang masih melawan mereka. Kembalinya Chen Fan yang tepat waktu telah membalikkan keadaan ketika negara-negara di bumi berada pada kondisi terakhirnya. Orang-orang dengan cepat melupakan pembantaian masa lalunya di bumi dan menghormatinya sebagai penyelamat. Perubahan sentimen ini khususnya terlihat jelas di forum Chia. Setelah beberapa pembaruan server, forum tersebut telah menjadi platform paling otoritatif di dunia untuk berita tentang dunia seni bela diri. Dia telah memenangkan kembali harga diri kita. Ayo, Chen Beixuan, ayo, teruskan, bunuh naga tua itu untuk kita. Setidaknya salah satu dari kita setara dengan mereka. Postingan mengalir ke forum untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Beberapa meminta Chen Fan untuk lebih proaktif dan memecat semua alam mistik, tanpa meninggalkan nyawa. Namun, kebanyakan orang berpikir itu tidak mungkin bahkan bagi Chen Fan. Selamat datang kembali, Chen Beixuan. The Observer hanya memposting kata-kata singkat itu. Sementara itu, para penggarap dari alam mistik tampak bermasalah. 15 dewa,
termasuk beberapa penguasa dari daftar dewa seperti Raja Kaneha telah dibunuh oleh Chen Fan dalam hitungan detik. Ini adalah kekalahan paling dahsyat yang pernah mereka derita. Pembalasan dendam. Kita harus menyerang balik. Saya meminta intervensi leluhur Fei dan berkumpulnya semua orang suci dari gereja Kristen. Kita harus membunuh orang bodoh yang kurang ajar ini. Banyak penggarap bawaan berteriak. Namun, sebagian besar dari mereka mengerutkan alisnya dan memasang ekspresi berat di wajah mereka. Siapa dia? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Dia membunuh 7 dewa dengan satu tembakan. Bahkan leluhur Fei atau Dewa Emas pun tidak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu kuat bisa lolos dari radar kita? Tampilan kekuatan Chen Fan telah membuat takut semua orang. Banyak dewa atau orang suci asing yang berpikir bahwa tidak ada seorang pun di bumi yang akan menjadi ancaman bagi mereka. Mereka tidak pernah mengharapkan seseorang seperti Chen Fan muncul tiba-tiba. Dia adalah Chen Beixuan, ketua sekte dari Sekte Mistik Utara. Dia adalah orang paling berkuasa di dunia, yang naik ke kekuasaan dengan menjatuhkan gereja Kristen dan Amerika Serikat, jelas seorang warg. Ras Serigala Hitam adalah klan besar di zaman kuno. Mereka memimpin di kedalaman tundra Siberia tempat 12 warg tertidur. Mereka dianggap sebagai salah satu alam mistik yang paling kuat. Apa? Banyak penggarap alam mistik terkejut. Mereka telah mendengar nama Chen Fan berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi ancaman. Lagi pula, hanya ada sedikit penggarap terhubung di dunia dalam 3 tahun terakhir. Saat kucing pergi, tikus akan bermain. Dalam pikiran mereka, Chen Fan hanyalah seekor tikus yang kuat. Beberapa Merman Overlord bahkan meragukan Chen Fan bisa mengalahkan yang terlemah di antara mereka. Namun, setelah pertempuran, Chen Fan terbukti jauh lebih kuat daripada dewa tingkat bumi. Dia tidak terkalahkan. Siapa sangka dia bisa menjadi sekuat ini dalam 3 tahun, seru seorang dewa senior. Hati para pendengar tenggelam ke dasar. Saat itu, hanya ada 6 penguasa tertinggi di bumi dan mereka semua berasal dari alam mistik. Kehadiran Chen Fan akan membawa bumi ke status yang sama dengan alam mistik, menjadi setara dengan mereka. Keseimbangan kekuatan akan segera berubah, pikir banyak orang dalam hati. Begitulah, dunia telah berubah secara drastis saat Chen Fan muncul. Di gereja Kristen, klan emas, mermen, dan banyak alam mistik lainnya, Tuan bangkit dan memandang ke timur. Beberapa mengirim perwakilan ke Tiongkok, berharap dapat menghubungi Chen Fan. Sementara itu, Sungai Naga Kuning kembali tenang sementara banyak orang berdiri di tepi pantai, merenungkan pertempuran tersebut. Apakah dia benar-benar Chen Beixuan? Macan putih tergagap karena terkejut. Hampir semua tuan di Kunlun telah muncul, termasuk Azure Dragon dan Ye Nantian. Selama bertahun-tahun, Macan Putih telah mencapai keadaan abadi dan Azure Dragon berhasil mencapai daftar ilahi. Red Sparrow mengenakan setelan ketatnya yang biasa, memakai lipstik menyala yang sama. Dia tidak menjawab rekannya, sebaliknya, dia menatap pria di langit. Matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks dan kuat. Aku akhirnya melupakanmu, kenapa kamu muncul lagi? Burung pipit merah menghela nafas. Sementara itu, wajah Han Juntu dan Xian Xuan berubah warna dan tubuh mereka bergetar tak terkendali. Kembalinya Chen Fan memulai hitungan mundur terakhir menuju kematian mereka yang tak terhindarkan. Mereka hanya bisa membayangkan metode mengerikan yang digunakan Chen Fan untuk mengakhiri hidup menyedihkan mereka karena mengkhianati jenis mereka sendiri. Tidak mungkin, dia memasuki alam kunsu, bagaimana dia bisa kembali? Xian Xuan berteriak dalam pikirannya. Dia mengepalkan tinjunya, menancapkan kukunya ke telapak tangannya. Dia mengarahkan pandangannya pada Chen Fan, berharap dia bisa membakarnya hidup-hidup. Tuan Muda Xiao, kami meremehkannya. Han Juntu tersenyum masam. Memang benar, begitu pula banyak keluarga besar dan kelompok keuangan lainnya. Mitsui Yuto dari grup Mitsui pingsan saat dia melihat wajah Chen Fan. Namun, Chen Fan tidak meliriknya sedikitpun. Di bawah jutaan mata yang terkejut, Chen Fan turun dari langit dan tiba di pantai. Desir, orang-orang memberi jalan untuknya, menciptakan jalan sepanjang 100 meter. Di ujung lain jalan itu ada Fang Qiong yang cantik. Chen Fan berjalan melewati kerumunan, membiarkan ketakutan mereka bertambah banyak dan memburuk. Dia berjalan melewati Xian Xuan dan Han Juntu, dan kemudian keluarga Li dari grup Samsung. Chen Fan hanya berhenti sejenak ketika dia melihat Su Rongfei. Dia mengangguk dan melanjutkan.
Ketika dia akhirnya mencapai Fang Qiong, dia tersenyum lebar dan melingkarkan lengannya di pinggangnya, berbalik dan kemudian mengumumkan dengan suara yang menggelegar, bumi adalah milik umat manusia, bukan milik ras alien lainnya. Wilayah kita, momen ini disaksikan tidak hanya oleh puluhan juta penduduk di Zonghai, tetapi juga oleh miliaran orang di depan televisi mereka. Pengumuman tersebut diikuti dengan hening sejenak, dan sorak-sorai memekakkan telinga terdengar dari bibir pantai, dari Sungai Naga Kuning, bergema di seluruh Tiongkok. Umat manusia telah terlalu lama berada di bawah penindasan. Pahlawan mereka akhirnya kembali dan sudah waktunya untuk mengakhiri penderitaan. Air mata mengalir di mata Su Rongfei saat dia menatap pemuda itu dan anak-anaknya, tubuh bersinar. Dia adalah penyelamat dan dia adalah suaminya. Mungkin itu sebabnya dia begitu menawan. Su Rongfei bergumam. Chen Fan kembali dan membuat pernyataan. Seluruh dunia nampaknya sangat terkejut. Manusia di seluruh dunia berparade di jalanan untuk mendukung Chen Fan. Media ternama seperti BBC dan CNN bahkan memberi Chen Fan gelar pahlawan dan memujinya sebagai penyelamat umat manusia. Pertemuan Liga Para Dewa berubah menjadi drama lucu begitu Jenderal Chen muncul. Rencana naga leluhur untuk menguasai timur diganggu dan penguasa umat manusia bangkit. Kantor berita Wall Street menerbitkan ulasan. Chia segera mendaftarkan Chen Fan sebagai tuan ketujuh di tingkat bencana yang berada di luar daftar dewa. Namun, beberapa tuan menganggap Chen Fan tidak sekuat itu. Di sisi lain, daratan rahasia tetap sunyi, terutama Danau Naga. Setelah kehilangan begitu banyak monster dan keturunan, naga tua itu belum membuat pernyataan, yang membuat orang-orang menjadi sangat cemas. Apakah gereja Kristen dan Danau Naga merencanakan sesuatu? Banyak tuan manusia yang mencoba menebak tetapi mereka tidak dapat memperoleh informasi rahasia apapun, jadi mereka hanya bisa menunggu. Sementara itu, Chen Fan sama sekali tidak mempedulikan mereka. Di lantai 150 Menara Yinfeng, Tuan-Tuan Kunlun, Sekte Qiong Utara, dan Tiongkok telah berkumpul. Chen Fan sedang duduk di atas dengan Ye Qinchang dan Chen Huaiyan mengapitnya. Bahkan Hua Yunfeng dan Xie Yan harus tunduk pada mereka. Pejuang negara abadi seperti master leluhur dari Sekte Baji berjalan ke depan dan menyapa Chen Fan. Salam, Chen Surgawi. Saya Li Suhuan dari Sekte Baji. Semoga kekuatan Anda bertahan selamanya. Salam makhluk surgawi. Saya Sun Diange dari Sekte Xinyi. Saya Teratai Dharma Raja dari Buddhisme Tantra. Beberapa dari pejuang negara abadi ini telah lama bersembunyi dari dunia dan tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup, sementara beberapa yang lain baru saja mencapai tingkat itu di masa lalu, 3 tahun terakhir. Berbicara tentang usia, masing-masing dari mereka sudah cukup umur untuk menjadi kakek Chen Fan, namun mereka penuh hormat seperti siswa sekolah dasar di depan Chen Fan. Orang yang berdiri di puncak adalah sang master. Chen Fan adalah master yang paling kuat. Ada banyak kultivator berbakat di kalangan generasi muda Tiongkok. Hampir 40 dari mereka adalah pejuang negara abadi dan semua sekte memiliki Grandmaster negara abadi, sama seperti negeri rahasia. Jika mereka memberi kita waktu beberapa puluh tahun lagi, kita bisa memiliki 10 tahun lagi. Dewa tingkat bumi dan kita akan mampu bertarung dengan gereja Kristen. Sayang sekali, Ye Qinchang menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang menyedihkan. Guru ada di sini untuk mengalahkan semua negeri rahasia dan mengajari mereka apa itu rasa hormat, kata Hua Yunfeng. Ye Qinchang bangkit dan berterima kasih kepada Chen Fan, Senior Chen, terima kasih telah menyelamatkanku saat itu. Jika tidak, aku khawatir aku sudah mati sekarang. Chen Fan mengangguk, tapi Raja Kaneha dan Dewa Hades hanyalah masalah kecil. Musuh terbesar kita adalah naga tua. Jika tidak ada di sini, kita pasti sudah menjatuhkan bom nuklir dan menghancurkan entitas-entitas itu hingga berkeping-keping. Ye Qinchang tiba-tiba menghela nafas. Banyak pejuang negara abadi lainnya, termasuk Fang Qiong dan Asiu, juga terlihat serius. Meskipun mereka percaya pada Chen Fan, naga tua itu terlalu kuat. Ia telah hidup selama 1000 tahun, itu adalah nenek moyang semua monster dan salah satu dari 6 tuan di dunia. Apakah kamu sudah mencoba menggunakan senjata nuklir? Chen Fan bertanya, hampir semua negara-negara besar di dunia berada di bawah kendali tanah rahasia. Hanya 5 negara adidaya yang masih berdiri sendiri dan senjata nuklir mereka menjadi alasannya. Mereka rela mati bersama musuh jika terjadi kesalahan, kata Ye Qinchang dengan serius. Entitas normal atau orang suci tidak dapat bertahan dari serangan senjata nuklir.
Bahkan 12 dewa serigala tidak dapat menahan 1 juta ton bom hidrogen. Ketika dunia pertama kali berubah, kami membunuh banyak monster super dan entitas dengan senjata nuklir, yang mana menakuti tanah rahasia. Chen Fan mengangguk. Biasanya, Conate Beings bisa selamat dari ledakan nuklir. Tapi itu adalah senjata nuklir skala kecil, seperti bom atom dengan skala 10.000 ton. Yang dimiliki oleh 5 negara adidaya adalah bom hidrogen seberat jutaan ton yang 100 kali lebih kuat dari bom atom. Epicentrum ledakan bom hidrogen bisa mencapai suhu 100 miliar derajat dan bahkan serigala hitam murni pun akan menguap. Namun, segalanya berubah ketika 6 tuan besar muncul. Ye Qincang tersenyum kecut. Pasukan kami menjatuhkan senjata nuklir seberat 5 juta ton ke naga tua itu, tapi naga itu selamat tanpa cedera apapun. Kami benar-benar tercengang. Semua orang ketakutan. Seberapa kuatkah benda tersebut untuk bertahan dari ledakan nuklir? Banyak orang melirik Chen Fan. 3 tahun yang lalu, Chen Fan mengejutkan Amerika Serikat ketika dia selamat dari serangan bom hidrogen, membuat negara adidaya paling kuat di bumi menyerah padanya. Naga tua itu sama seperti dia saat itu. Pusat ledakan nuklir hanya selebar beberapa ratus meter. Sulit untuk meledakkannya karena setidaknya mereka adalah makhluk terhubung atau penggarap formasi inti tahap puncak. Dan panas serta dampak di luar pusat tidaklah cukup untuk mengancam penggarap formasi inti. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia jelas tahu tentang kekuatan menurut tingkatan yang berbeda. Suhu pusat gempa bisa mencapai 10 juta derajat dan seseorang harus berada di alam inti emas minimal untuk selamat dari ledakan. Namun, makhluk terhubung dan penggarap formasi inti normal bersifat sensitif, sehingga sulit untuk menyerang mereka secara langsung. Selain itu, senjata nuklir mungkin sangat kuat tetapi sebagian besar berdampak pada benda-benda dalam jarak beberapa ratus meter di sekitar pusatnya. Jika kamu tidak membunuh naga tua itu, ancaman dari Danau Naga akan tetap ada. Senior Chen, kamu harus berhati-hati. Naga tua itu akan membalas dendam padamu. Kami menyerangnya dengan bom nuklir saat itu dan membunuh semua orang, para prajurit di 7 pangkalan militer kita. Sekarang kamu telah membunuh begitu banyak keturunannya, kata Azure Dragon. Sebelum dia selesai, tiba-tiba terdengar bunyi bip. Sementara semua orang bingung, Red Sparrow mengangkat komunikator di tangannya dengan tatapan serius. Naga leluhur dari Danau Naga telah berbicara. Aula segera menjadi sunyi. Red Sparrow memandang Chen Fan dengan wajah khawatir. Ia ingin Jenderal Chen pergi ke Danau Naga dan memohon belas kasihan dalam 3 hari. Jika tidak, ia akan memusnahkan Sekte Qiong Utara dan membunuh semua orang di Tiongkok. Ketika Red Sparrow menyelesaikan pesannya, aula pada awalnya sunyi. Kemudian, semua orang menjadi marah dan mata banyak seniman bela diri muda menjadi merah karena marah. Mereka tidak sabar untuk membunuh naga tua itu. Namun pejuang negara abadi yang berpengalaman seperti Li Suhuan, Sun Diange dan Ye Qincang memiliki lebih banyak kekhawatiran. Mereka melihat ke arah Chen Fan, menunggu pendapat dari tuan baru ini. Chen Fan terus minum teh dengan tenang seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Naga leluhur telah meminta Chen Fan untuk pergi ke Danau Naga dan meminta maaf, atau mereka akan memusnahkan sektenya. Ini sepotong berita segera mengejutkan dunia. Banyak media menerbitkannya dengan huruf tebal di penempatan yang paling mencolok. Banyak netizen yang marah. Chen Fan telah kembali ke bumi, segera menjadi tuan ke-7, kebanggaan umat manusia dan tulang punggung semua orang di dunia. Bumi, tapi naga tua itu mempermalukannya seperti itu. Bagaimana orang bisa bersikap tenang tentang hal itu? Itu sangat sombong. Menurutnya siapa dia? Dewa sejati atau dewa langit? Chen Surgawi dapat membunuh entitas dan sama kuatnya, tetapi ia ingin dia meminta maaf. Ini benar-benar penghinaan. Tidak hanya mempermalukan Chen Surgawi, tetapi juga Tiongkok dan seluruh timur. Bertarunglah dengan mereka, hancurkan Danau Naga dan musnahkan ras alien itu. Forum seni bela diri, Weibo dan WeChat dibanjiri kemarahan. Banyak orang yang tenang merasa khawatir. Naga leluhur bukanlah orang bodoh. Usianya lebih dari 1000 tahun dan kecerdasannya jauh melebihi manusia. Pasti ada alasan baginya untuk memprovokasi makhluk kuat seperti Chen Surgawi. Rahasianya mendarat mungkin memasang jebakan untuk membunuh Chen Surgawi. Jangan tertipu. Namun komentar ini dengan cepat menghilang di internet. Miliaran orang merasa kesal dengan apa yang dikatakan naga tua itu. Banyak selebritas bahkan mempublikasikan komentar mereka di surat kabar, memprovokasi naga tua itu.
Banyak orang fokus pada Menara Yinfeng dan Sekte Qiong Utara, menunggu jawaban Chen Fan. Para pejabat di setiap negara tahu bahwa naga tua itu pasti merencanakan sesuatu, namun umat manusia akhirnya menjadi termotivasi dan bertekad. Jika Chen Fan tidak setuju, akan sulit untuk membangkitkan semangat orang lagi. Jenderal Chen, Presiden Korea, Perdana Menteri Jepang dan Raja Thailand menelepon dan menanyakan pendapat Anda. Jenderal Liu Chen juga mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa negara kami akan mendukung keputusan Anda. Red Sparrow berdiri tegak dengan laptop. Semua orang di Menara Yinfeng memandangnya. Tuan muda itu, seperti macan putih, segera memikirkan konspirasi di balik berita tersebut dan bermandikan keringat dingin. Senior, ini akan menjadi pertarungan panjang antara kita dan negeri rahasia. Jangan pedulikan pesannya yang memprovokasi. Kita harus menunggu sampai kita benar-benar siap, kata Ye Qincang tulus. Chen Huaiyan juga setuju. Meskipun mereka tahu Chen Fan tangguh, naga tua itu terlalu galak. Selain itu, pertarungan akan berlangsung di Danau Naga yang merupakan rumah dari naga tua, jadi harus ada perencanaan sesuatu. Chen Fan tidak seharusnya mengambil risiko. Benar, Xiao Fan. Jika seberbahaya ini, jangan pergi, bahkan Fang Qiong mencoba meyakinkannya. Chen Fan meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum. Aku hanya sibuk minum teh. Jangan khawatir, bagaimana seekor naga bisa membuatku takut. Tidak peduli berapa banyak trik yang dimilikinya, aku akan bisa membunuhnya. Kata Chen Fan dengan tatapan jijik. Tanggal 16 April tahun 2016. Chen Fan mengklaim bahwa dia akan pergi ke Danau Naga untuk membunuh naga tua dan naga tua itu, monster 3 hari kemudian. Negeri rahasia tercengang dengan berita itu. Danau Naga, itu adalah danau tenang yang terletak jauh di pegunungan Changbai. Itu hanya kolam biasa sebelum dunia berubah. Tapi kemudian, gerbang Danau Naga terbuka dan banyak monster dan naga terbang keluar dari sana. Energi dunia melonjak, memenuhi tempat ini dengan tumbuhan dan hewan aneh seperti tanah roh. Sejak naga leluhur muncul 1000 tahun yang lalu, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Dan saat itu, orang-orang sedang berkumpul. Pejuang manusia yang tak terhitung jumlahnya datang dari seluruh dunia untuk menyaksikan Chen Fan mengalahkan Danau Naga dan Tanah Rahasia. Ini adalah pertama kalinya umat manusia menyatakan perang terhadap Tanah Rahasia, memberikan tantangan kepada naga leluhur yang legendaris. Semua orang senang karena ini. Seorang pria berjas tunik Tiongkok di kaki gunung berkata, "Saudara Gudao, Anda di sini. Bukankah Sekte Pisau Patah ada di Xinjiang Selatan?" Pria lain yang membawa pedang tersenyum dan berkata, "Sungguh prestasi yang luar biasa bagi Chen Surgawi untuk berperang melawan negeri rahasia. Meskipun kita baru saja memasuki keadaan transenden dan tidak dapat membantu banyak, kita masih bisa mendukungnya. Saudara, apakah kamu datang?" Seni bela diri telah berkembang pesat dalam beberapa hari terakhir. Semua sekte mulai mewariskan seni mereka kepada masyarakat dan negara, bahkan ingin menyelenggarakan kursus seni bela diri di sekolah. Master sekte seperti pria dengan pedang adalah makhluk superior di kota. Namun saat ini, orang-orang seperti mereka ada di mana-mana. Ada banyak seniman bela diri, pendekar pedang Jepang, master gong tahu Asia Tenggara, dan petarung Korea yang menuruni gunung. Pertempuran ini akan menentukan pihak mana yang berada di timur, sehingga negara-negara lain juga mengkhawatirkannya. Tidak hanya manusia, banyak anggota dari negeri rahasia dan ras alien yang ada di sana. Banyak satelit dan drone, militer yang merekam dan lebih dari 2 miliar orang menyaksikan pertempuran ini melalui TV dan laptop mereka. Jika Chen Surgawi bisa mengalahkan Danau Naga, dia akan menjadi penguasa umat manusia dan mendapatkan reputasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata pria berjas tunik Tiongkok. Naga tua itu luar biasa licik. Aku ingin tahu jebakan apa yang dipasang untuk Chen Surgawi kali ini. Pria dengan pedang itu mengerutkan kening. Kemudian, banyak orang terbang di langit dan masing-masing dari mereka tampak kuat. Tampaknya mereka adalah pejuang negara abadi, termasuk Li Suhuan dan Sun Diange. Mereka telah melakukan perjalanan untuk menyaksikan pertarungan tersebut, tetapi ketika mereka tiba 300 meter dari Danau Naga, desir, semburan air keluar dari Danau Naga, menebas kerumunan seperti pedang raksasa. Mereka menjatuhkan 8 pejuang negara abadi, mereka yang terluka parah hampir mati karena organnya retak. Seorang pria keluar dari Danau Naga. Dia tampak tampan dan berotot, dan sepertinya telah menyatu dengan dunia. Bunuh para pelanggar.
Pepohonan di sekitar puluhan mil berguncang dan air mengalir deras. Banyak seniman bela diri yang lemah menderita sakit kepala dan bahkan para Grandmaster pun terkejut. Dewa tingkat bumi, kata pria bersenjata itu. Pria berjas tunik Tiongkok itu menyipitkan matanya dan berkata, dia adalah Zhang Jiuya, salah satu makhluk surgawi legendaris dari keluarga Zhang. Meskipun dia tidak termasuk dalam daftar dewa, dia sama kuatnya dengan 10 besar. Dia adalah keturunan yang sangat disukai oleh orang-orang tua. Naga itu bahkan tidak mengirimnya ke pertemuan Liga Dewa. Begitu Zhang Jiuya muncul, banyak pejuang negara abadi gemetar dan mata mereka penuh ketakutan. Meskipun ada lusinan pejuang negara abadi, Zhang Jiuya tidak khawatir untuk menangani mereka sendirian. Semua orang di dunia dapat dengan jelas melihat rasa jijik di wajahnya. Jadi, ini adalah dewa tingkat bumi. Meskipun kita memiliki banyak pejuang negara abadi, hanya ada segelintir dari mereka. 8 dari Danau Naga Mati dan masih banyak lagi dari mereka. Gereja Kristen, klan emas dan mermen bahkan lebih kuat. Banyak orang di depan layar yang khawatir. Kakek, jangan khawatir. Kita punya Chen Surgawi. Dia pasti akan mengalahkan Danau Naga dan menunjukkan pada mereka kemampuan umat manusia, kata seorang junior. Seorang pejuang negara abadi dari Sekte King Kong berteriak, Zhang Jiuya, semua tuan kita berkumpul di sini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melawan kami sendirian? Ledakan, Zhang Jiuya tidak menjawab, dia hanya menjentikkan lengan bajunya. Suara mendesing. Tanda putih setinggi 100 meter melesat melintasi langit seperti pedang tak kasat mata dan menyerang prajurit negara abadi dari Sekte King Kong. Sekte King Kong dikenal tidak ada duanya. Biksu tua ini adalah tetua agung sekte tersebut dan dia telah bekerja keras untuk memasuki keadaan abadi. Tubuhnya cukup kuat untuk bertahan dari serangan tank, tapi kemudian, dia rapuh seperti kaca dan meledak berkeping-keping. Satu serangan dan prajurit negara abadi tewas. Dunia langsung terdiam. Semua orang mengepalkan tangan dan menatap Zhang Jiuya. Seniman bela diri dari timur sangat marah, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani melangkah maju. Perbedaan kekuatan antara makhluk terhubung dan manusia terlalu besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi oleh kuantitas. Kamu adalah manusia fana sedangkan kami adalah dewa dan entitas. Bagaimana kamu bisa meragukan kami? Zhang Jiuya membenci manusia. Zhang Jiuya, jangan lupakan manusia yang kamu sebutkan membunuh Raja Kaneha dan Raja Ular Surgawi. Kami sekarang di sini untuk menghancurkan Danau Naga. Azure Dragon mencibir. Dia menggali kuburnya sendiri. Zhang Jiuya mendengus. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari jauh. Benar-benar. Kemudian, Zhang Jiuya mendongak dan melihat awan yang tak terhitung jumlahnya membentuk tangan raksasa, terbang ke arahnya. Tangan itu sangat besar. Tidak ada yang bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Itu menutupi langit di atas seluruh Danau Naga, seolah-olah ada kota yang jatuh dari langit. Sialan, bagaimana dia bisa menyerang dari jarak beberapa ratus mil? Zhang Jiuya segera terbang menuju Danau Naga, tapi sudah terlambat. Dunia sepertinya membeku dan dia tidak bisa menggunakan esens ki-nya. Tangan raksasa itu meraih Zhang Jiuya dan mengepal. Retakan, Zhang Jiuya hancur berkeping-keping oleh tangan raksasa itu. Dia adalah seorang penggarap conate tingkat menengah yang memiliki darah naga dan mengendalikan banyak kekuatan ilahi, tetapi dia terlalu rentan saat ini. Tangan raksasa itu kemudian menghantam Danau Naga. Jika bukan karena tirai air, rune dan susunannya, Danau Naga dan Gunung 1000 meter akan hancur. Ini, semua orang tercengang. Mata banyak tuan, penguasa tanah rahasia, dan ras alien muncul. Itu adalah Chen Surgawi. Dia satu-satunya di dunia yang begitu kuat. Para seniman bela diri dari timur sangat senang. Sebagai perbandingan, mereka yang berasal dari negeri rahasia merasa ketakutan. Chen Fan belum tiba tetapi dia telah membunuh Zhang Jiuya dari kejauhan. Kekuatan seperti itu sungguh menggemparkan. Mereka menyalahkan tuan mereka karena tidak muncul saat itu. Segera, tuan dari ras alien tiba. Pertama, banyak kapal putih yang berlayar dari barat. Terdengar suara bidadari bernyanyi dan mereka diselimuti aura. Banyak tetua berjubah putih muncul di kapal. Pria berpedang itu berkata dengan serius, kapal-kapal suci gereja Kristen. Kudengar mereka mengalahkan tentara Inggris dan Prancis dengan kapal-kapal ini dan mengejutkan seluruh Eropa. Sejak itu, mereka menggunakannya untuk menghancurkan sekte dan negara. Setelah itu,
Ada pancaran cahaya keemasan di selatan. Itu adalah dewa yang mengenakan baju besi emas, dikelilingi oleh aura emas. Masing-masing seperti matahari dan bentuknya berbeda-beda. Kebanyakan dari mereka adalah ular bersayap, yang disebut Dewa Ular. Tuan klan emas di Amerika Selatan. Pria berjas tunik Tiongkok juga tampak terkejut. Semua manusia yang hadir menjadi lebih serius. Tapi ini hanyalah permulaan. Terdengar suara serigala yang melolong. 7 manusia serigala setinggi 10 meter datang dari utara. Di timur, Tuan Merman, yang memiliki sisik hijau di kulitnya, jari berselaput, rambut seperti rumput laut, ekor ular sebagai kakinya dan trisula di tangannya, datang disertai amukan ombak dan badai. Dewa kematian datang dari wilayah barat daya. Dia mengenakan mahkota emas dan jubah linen sambil memegang tongkat emas. Banyak Conate Overlord dari negeri rahasia atau ras alien datang dari segala arah. Masing-masing dari mereka garang, bersinar terang. Energi mereka jauh melampaui para pejuang negara abadi umat manusia dan mereka tampaknya adalah entitas. Selain itu, setiap negeri rahasia memiliki sekelompok tuan. Seluruh langit telah dipenuhi oleh tuan mereka dan sesuatu yang aneh mulai terjadi di dunia. Ada badai petir, fata morgana, pancaran cahaya keemasan dan serigala melolong di bulan. Lusinan entitas telah berkumpul. Sebagai perbandingan, Chen Huayan, Ye Qincang dan 2 orang lainnya tampaknya jauh lebih lemah. Di mana Chen Beixuan? Apakah dia sudah datang? Dewa berambut hijau dan berekor ular berkata dengan keras, membuat para seniman bela diri terjatuh ke tanah. Haha, dia akan mengalahkan negeri rahasia. Sombong sekali. Mari kita lihat kemampuannya hari ini, kata Dewa Ular. Setiap kata yang dia ucapkan muncul dengan aura emas di langit dan memecahkan batu-batu raksasa seperti pisau tajam. Dewa kematian berkata, mereka yang tidak menghormati Tuhan harus mati. Suaranya seperti bisikan mematikan. Lusinan pejuang manusia di depannya tersedak dan mati. Entitas menyatakan pendirian mereka satu demi satu. Gereja Kristen, Merman, Klan Emas, Kawanan Serigala, Kuil Kematian. Seperti yang ditunjukkan oleh pria berjas tunik Tiongkok, orang-orang di sekitarnya perlahan-lahan menjadi pucat. Hampir semua negeri rahasia di bumi telah mengirim orang-orangnya ke sana. Penonton di depan layar benar-benar terdiam. Melihat entitas yang ganas itu, siapa yang tidak takut? Meski jumlahnya hanya puluhan, mereka membuat 100.000 artis bela diri kehabisan napas. Naga tua Changbai belum muncul, tapi entitas ini cukup untuk menghancurkan bumi. Bagaimana Chen Surgawi bisa menangani begitu banyak entitas? Saat semua orang bertanya-tanya dan ras alien tersenyum, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, matahari keemasan terbit. Tidak ada kata yang bisa digunakan untuk menggambarkannya. Itu bersinar di atas daratan dan segala sesuatu dalam jarak 100 mil dapat terlihat dengan jelas. Dibandingkan dengan itu, Dewa Ular adalah bulan. Itu, semua orang menoleh. Seorang abadi berjalan keluar dari matahari raksasa. Dia memiliki rambut putih dan mengenakan baju besi emas. Ada 3 api di matanya dan api merah di sekelilingnya berubah menjadi jubah, menutupi langit dan matahari. Dia berjalan turun dari langit. Seluruh gunung Changbai sepertinya diliputi oleh kekuatannya. Gunung-gunung berguncang dan para entitas terjatuh beberapa kaki seolah-olah ada sesuatu yang berat di punggung mereka, semuanya ditekan hanya oleh satu orang. Chen Beixuan ada di sana. Di Danau Naga, lusinan entitas berdiri di satu sisi dan hanya satu orang, yang tampak seperti matahari raksasa, berada di sisi lain. Ledakan, Tuan Merman membentuk gelombang hitam dan energi entitas lain juga mulai melonjak satu demi satu. Mereka adalah entitas yang dipuja oleh ratusan juta orang. Bagaimana mereka bisa mentolerir penindasan oleh Chen Fan? Ledakan, bagaimana rasanya saat lusinan Conate Overlord menyerang bersama-sama? Orang-orang di bumi dapat melihatnya hari itu. Pepohonan dalam radius 10 mil bengkok dan para seniman bela diri yang datang untuk menyaksikan pertempuran itu terjatuh sejauh 1000 kaki, merasa sesak napas. Beberapa yang lebih lemah bahkan gemetar dan berlutut. Para pejuang negara abadi mendongak. Mereka melihat lusinan pancaran energi warna-warni melesat ke langit seperti pilar yang menjulang tinggi. Semua pilar telah dibentuk dengan energi Conate Overlord, itu juga mewakili kekuatan mereka. 10 di antaranya lebih tebal dari yang lain. Mereka tampaknya termasuk dalam Conate Overlord tingkat menengah di Deity Roll. Dong, meskipun entitasnya ganas, Chen Fan tidak takut sedikit pun.
Dia mengambil satu langkah ke depan. Aura di sekelilingnya bersinar lebih terang, energi yang kuat dari entitas tidak dapat menjatuhkannya. Tuan ras alien tidak tahu bahwa Chen Fan belum menggunakan kekuatan inti esensinya, dia hanya menggunakan tubuh ilahinya. Namun, mereka masih tercengang. Dewa ular terbesar dari klan emas berkata, Chen Beixuan, kamu memang seorang penguasa yang kuat yang sebanding dengan raja kami dan para orang suci di gereja Kristen. Kami adalah makhluk yang berdiri di puncak dunia dan kami telah hidup dalam masa yang sangat lama, umur panjang. Mengapa Anda harus berjuang demi semut-semut ini? Kita bisa bekerja sama untuk menguasai planet ini. Panjangnya 15 meter, tubuh bagian atasnya berbentuk manusia tetapi kepalanya masih berbentuk ular. Ia memegang tongkat di tangannya dan mendesis. Semua orang yang menuruni gunung dan mereka yang berada di depan layar sangat marah dengan hal ini. Dianggap sebagai makhluk paling berevolusi di dunia, mereka digambarkan sebagai semut oleh ular. Manusia di bumi mungkin hanya semut di matamu, tapi kamu juga sama di mataku, kata Chen Fan dingin. Meskipun Dewa Ular dapat membunuh ribuan manusia dengan mudah, Chen Fan telah menghancurkan banyak planet di kehidupan terakhirnya. Perbedaan antara keduanya jauh melampaui jarak antara makhluk terhubung dan makhluk fana. Seorang penguasa mermen berkata dengan marah, beraninya kamu. Kami dilahirkan untuk menjadi dewa. Bagaimana kamu bisa membandingkan kami dengan semut? Entitas mermen memiliki kepala manusia dan ekor ular. Ekor mereka mengibas di udara, mereka dapat dengan mudah memanfaatkan angin dan hujan untuk menciptakan badai dan membanjiri kota. Serigala gelap, ras terang, ular, mermen. Chen Fan melihat sekeliling. Ini semua adalah ras terkenal di alam semesta, tapi hanya ras cahaya yang termasuk ras terkemuka. Ada juga selusin entitas lokal di bumi. Bagaimana kamu bisa menghentikanku? Chen Fan menjentikkan jarinya dan berkata, minggir, atau aku akan membunuh kalian semua setelah menghancurkan Danau Naga. Sombong sekali. Kali ini, bahkan entitas yang paling tenang pun merasa kesal. Mereka dilahirkan untuk menjadi dewa dan disembah oleh banyak orang, sehingga mereka memiliki martabatnya sendiri. Pemimpin Dewa Ular menyipitkan matanya dan hendak menyerang. Kemudian, suara naga terdengar dari Danau Naga. Suaranya sangat keras hingga merobek gendang telinga banyak orang dalam jarak 100 mil. Bahkan pejuang negara abadi pun ketakutan dengan hal ini dan segera mundur. Tampaknya ada badai yang melanda segala arah. Naga tua itu datang. Pria dengan pedang menoleh dengan wajah pucat. Kepala naga hitam raksasa keluar dari Danau Naga. Itu sebesar sebuah rumah besar yang lebarnya puluhan meter. Kemudian, tubuh di bawah kepala mulai muncul. 50 meter, 100 meter, 150 meter, 400 meter. Ketika ekor naga meninggalkan air, seluruh tubuh naga berumur 1000 tahun ini terlihat di depan semua orang. Panjangnya 400 meter, seolah ada kereta api yang melayang di langit. Tanduknya seperti pedang dan cakarnya berkilauan. Sisik hitam di tubuhnya bersinar seperti logam, itu tampak seperti mesin pertarungan yang dikembangkan untuk membunuh. Naga putih di alam kunsu itu hanyalah salah satu keturunannya. Obrolan, ketika naga itu memperluas momentumnya, gigi mereka yang bukan Grandmaster mulai berceloteh dan kaki mereka gemetar. Itu terlalu kuat. Naga tua itu jauh lebih kuat dari yang kita duga. Itu tidak sesuai dengan informasi kita. Burung pipit merah sangat ketakutan. Menurut informasi mereka, naga leluhur adalah dewa tingkat bumi tingkat puncak dan panjangnya hanya 200 meter, yang seharusnya mirip dengan naga putih di alam kunsu. Namun, naga di depan mereka jelas lebih panjang. Kekuatannya juga 2 kali lebih kuat. Aku khawatir kita salah sejak awal. Azure Dragon tersenyum kecut. Naga hitam lainnya terbang keluar dari Danau Naga, panjangnya 200 meter, kedua binatang itu menatap Chen Fan dengan kejam di udara. Ini adalah naga leluhur yang asli. Betul, bagaimana mungkin dewa tingkat bumi tingkat puncak menyebut dirinya tak terkalahkan? Direktur Xiao menggelengkan kepalanya dengan kekhawatiran di matanya. Faktanya, banyak orang di seluruh dunia yang sangat cemas saat ini. Rencana yang mereka buat menjadi sia-sia. Naga leluhur, salam atas nama rajaku. Pemimpin Dewa Ular membungkuk hormat. Kemudian, Tuan Mermen, 7 dewa serigala, orang suci gereja Kristen, dan banyak entitas lainnya membungkuk kepada Tuan tertua di bumi. Manusia, kaulah orang pertama yang berani menantang Danau Naga sepanjang 1900 tahun hidupku. Sayangnya,
kau berada di tempat yang salah, kata naga tua itu. Suaranya membawa suara dentang logam yang mengguncang pegunungan dan bebatuan di sekitarnya. Meskipun skala redup menunjukkan berapa umur naga leluhur, energi di dalam tubuhnya cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Pada saat ini, bahkan Ye Qinchang pun ketakutan. Dia merasa naga tua ini lebih menakutkan daripada lusinan entitas secara bersamaan. Ia akan memasuki level berikutnya dan mungkin akan menjadi naga sejati dalam waktu dekat. Chen Fan juga kaget. Dia pikir dia hanya akan bertarung dengan naga palsu, tapi itu adalah binatang roh yang hampir berubah menjadi naga asli. Naga tua ini telah memasuki keadaan formasi inti dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi makhluk inti emas. Itu jauh lebih kuat daripada Cloud Heaven Tirk dan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure di alam Kunsu. Tubuh naga tua itu sangat kuat dan esensi sejatinya sama kuatnya dengan yang ditemukan pada penggarap inti emas. Makhluk seperti itu memang bisa disebut tak terkalahkan. Senjata nuklir tidak menentang hal itu. Dan, lalu kenapa? Chen Fan mendongak dan berkata dengan acuh tak acuh, aku telah bertarung dengan naga sejati di kehidupanku sebelumnya. Jadi, bahkan jika kamu menjadi naga sejati, aku juga bisa membunuhmu. Mata Chen Fan penuh dengan penghinaan. Naga hitam di sebelah naga yang lebih tua melolong dan menatap Chen Fan dengan kejam. Manusia, aku akan mengampuni nyawamu jika kamu memohon padaku. Kamu hanya perlu menjadi pelayanku selama 1 abad, kata naga tua itu lagi. Pemimpin Dewa Ular berkata, naga leluhur, kamu tidak perlu berbicara dengan anak ini. Dia telah dicuci otak oleh manusia. Dia tidak tahu bagaimana menghormati kami. Kamu hampir menjadi dewa sejati, bagaimana bisa dia dibandingkan denganmu? Chen Beixuan, naga leluhur adalah setengah dewa sejati. Suatu kehormatan bagimu karena membiarkanmu menjadi pelayannya. Berlututlah, cepat, teriak Tuan Merman. Beberapa entitas lainnya juga ikut serta. Di mata mereka, Chen Fan beruntung menjadi pelayan naga leluhur, karena ia adalah makhluk yang akan segera menjadi dewa sejati. Mungkin suatu hari nanti akan mencapai level itu dan Chen Fan juga akan dapat meninggalkan planet ini bersama mereka ketika saatnya tiba. Sangat mengganggu. Chen Fan melangkah maju dengan kemarahan di matanya. Aku berubah pikiran. Aku tidak akan mengubahmu menjadi pesta ular. Kamu terlalu tua. Aku harus menjadikanmu tungganganku. Hal yang paling mulia bagimu dan para naga adalah menjadi tungganganku. Petik 2. Begitu Chen Fan mengatakan itu, semua entitas sangat marah, terutama naga hitam. Bahkan naga leluhur menjadi lebih ganas dan mata emasnya berkilauan. Kamu ingin menunggangiku? Kamu pikir kamu ini siapa? Dewa sejati atau dewa langit? Haha, Chen Fan tertawa dan berjalan di udara. Setiap langkah yang diambilnya mengguncang dunia. Dewa sejati dan dewa langit bukanlah apa-apa. Aku telah membunuh banyak penggarap inti emas. Izinkan aku menunjukkan kepadamu kemampuanku hari ini. Dia mempercepat dan berubah menjadi roda cahaya keemasan, berlari melintasi langit. Di depannya, ada 2 naga dan lusinan entitas yang kuat. Satu lawan lusinan, 1000 meter di atas danau naga. Dunia terpecah menjadi 2 kelompok. Di satu sisi, terdapat puluhan entitas dan orang suci ganas yang telah disembah oleh ribuan orang. Ada juga 10 tuan dari daftar dewa dan 2 naga yang kuat. Sisi lain hanya memiliki 1 orang, yang sedang berlari di udara. Ini sepertinya tidak adil dan hampir semua orang merasa putus asa, terutama setelah naga leluhur muncul. Banyak orang menatap Chen Fan dan air mata mulai mengalir di mata mereka. Menguasai, Asiu tampak cemas. Jangan khawatir, jika guru bisa membunuh 100 dewa di Kunsu, dia pasti tidak akan mati di sini, kata Hua Yunfeng sambil mengepalkan tangannya. Adegan ketika Chen Fan berlari ke depan difilmkan dan dicatat dalam sejarah. Itu menjadi momen paling gemilang dalam berabad-abad sejarah manusia. Meski lawannya kalah jumlah, dia tetap ingin bertarung hingga akhir. Bunuh dia, kata naga leluhur dengan mata dinginnya. Mendering, seorang abadi dari klan emas melangkah maju. Ia berkepala elang, bertubuh manusia, dan tingginya sekitar 10 meter. Ada sepasang sayap di punggungnya dan seluruh tubuhnya terbuat dari emas. Ia mengenakan rok gading dan rumput, dan membawa busur emas. Orang bisa melihat otot-otot di tubuhnya melalui kamera. Burung pipit merah dengan cepat memperkenalkan Dewa Elang Aztek. Dikatakan sebagai dewa tingkat bumi tingkat menengah dari klan emas dan berada di peringkat ke-11 dalam daftar dewa.
Ketika klan emas muncul, ia membunuh ratusan ribu orang-orang di negara kecil Amerika Selatan, sendirian. Busur di punggungnya disebut busur Aztec, yang pernah digunakan untuk menghancurkan 17 pesawat tempur. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah Dewa Ular di antara makhluk abadi klan emas. Chen Beixuan, aku akan membunuhmu. Dewa Elang melebarkan sayapnya dan bergerak menuju Chen Fan. Matanya memancarkan kilatan cahaya keemasan. Anggota klan emas bisa eksis dalam berbagai bentuk, namun masing-masing dari mereka memiliki darah emas yang disebut darah Tuhan dan mereka memiliki segala macam kekuatan ilahi. Jadi, meski tahu bahwa Chen Fan tidak terkalahkan, ia tetap percaya diri. Pergi ke neraka, Chen Fan melayangkan pukulan, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan membentuk pilar cahaya. Pilar itu melintasi langit seperti pedang, menimbulkan api dan menghantam Dewa Elang. Ledakan, Dewa Elang tidak bisa menolak waktu, ia bahkan tidak bisa mengeluarkan artefak ilahi, Aztec Bolt, dari punggungnya. Tubuhnya meledak berkeping-keping seolah-olah itu adalah biskuit. Setelah sebuah pukulan, Dewa Elang telah mati. Para entitas tercengang dan bahkan naga hitam pun ketakutan. Hanya naga leluhur yang terus meremehkan Chen Fan. Ayo lakukan. 3 makhluk abadi mermen melangkah maju. Ketiga makhluk abadi itu sama kuatnya dengan Dewa Elang, semuanya adalah dewa tingkat bumi tingkat menengah. Salah satu dari mereka dapat menghancurkan negara dan mendominasi suatu benua. Ombak, mereka memprakarsai artefak dharma mereka dan menciptakan gelombang raksasa di udara. Orang-orang di tanah melihat gelombang raksasa setinggi 100 kaki di langit dan 3 makhluk abadi bergegas menuju Chen Fan dengan trisula di tangan mereka. Pemandangan seperti itu membuat takut banyak orang. Memotong. Chen Fan berteriak dengan mata dingin dan rambut putihnya yang berkibar. Saat menghadapi serangan Merman Overlord yang dapat menghancurkan kota, dia mengulurkan tangan dan menebasnya. Retakan, seberkas cahaya keemasan membelah langit seperti pedang. Chen Fan menembakkan sinar cahaya keemasan dari tangannya dan menghantam ombak. Gelombang raksasa yang mampu menghancurkan gunung, menghancurkan bangunan, membanjiri kota, dan membunuh ratusan ribu orang, terbelah di tengah. Pedang emas dengan mudah membelah gelombang dan membelah 3 makhluk abadi menjadi 2 bersama dengan trisula mereka. Ark, jeritan terdengar di udara. Tubuh bagian atas dan ekor ular dari 3 tuan mermen dipisahkan, ada api membara yang membakar luka mereka, yang disebabkan oleh api ilahi Chen Fan. Mereka jatuh dari langit dan pada akhirnya terbakar menjadi abu. 3 makhluk abadi lainnya telah mati. Kali ini, bahkan ras alien yang berpuas diri harus mengakui bahwa kekuatan Chen Fan bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Naga leluhur menyipitkan matanya, tampak terkejut. Desir, sebuah kapal putih dari entitas berlayar. Jelas itu dikirim oleh gereja Kristen. 7 orang suci berdiri di atas kapal putih dan hendak menyerang Chen Fan bersama-sama. Kapal itu dibuat berdasarkan bahtera Nuh yang legendaris, dikatakan mampu melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Itu adalah harta karun kuasi roh terbaik di dunia dan bahkan bisa menahan serangan senjata nuklir skala kecil. Hati-hati, Red Sparrow berteriak, mencoba memperingatkan Chen Fan tentang taktik yang dimiliki kapal suci itu. Chen Fan menghentakkan kakinya dan udara bergetar. Energi mengerikan menyapu ribuan kaki dengan kakinya sebagai pusatnya, itu membuat kapal suci itu bergoyang. Kapal putih besar itu seperti perahu kecil di depan Chen Fan. Kemudian, Chen Fan menamparkan dengan tangannya. Sinar cahaya keemasan keluar di antara jari-jarinya dan bekas telapak tangan jatuh dari udara. Kekuatan tubuh ilahi yang sukses secara fenomenal ditunjukkan, itu cukup kuat untuk memecahkan harta karun roh dan membunuh penggarap inti emas. Ledakan, suara gemuruh terdengar, semua orang tercengang. Kapal suci itu, yang diselimuti oleh aura yang kuat dan dikelilingi oleh malaikat yang tak terhitung jumlahnya, dan dikatakan mampu menahan serangan senjata nuklir, dengan mudahnya dihancurkan oleh Chen Fan dengan tangannya. 7 orang suci dihancurkan dan bahkan jiwa ilahi mereka dihancurkan. Dunia menjadi sunyi. Bahkan entitas lain pun membeku di tempat. Tidak ada yang mengira Chen Fan akan sekuat ini. Entitas yang mendominasi bumi dan dapat menghancurkan negara-negara rentan di hadapannya. Tak satu pun dari mereka yang bisa menghentikannya untuk berjalan maju. Bahkan entitas terkuat dan paling sombong pun mulai meragukan diri mereka sendiri. Lagi, Chen Fan ditutupi lapisan api emas, seperti seorang pejuang pengadilan surgawi. Dia menjadi lebih ganas dan darahnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya.
Dia berteriak tanpa menggunakan esensi sejatinya dan beberapa gelombang suara keemasan berpindah dari mulutnya hingga jarak 1000 kaki. Bang, bang, bang. 8 entitas yang lebih lemah langsung dikejutkan hingga tewas dan sisanya juga terluka parah. Mereka mundur dengan cepat dengan ekspresi ketakutan. Bahkan para tuan di daftar dewa memuntahkan darah dan mundur. Hanya naga leluhur dan naga hitam yang tetap berada di posisinya. Dia telah memukul mundur banyak entitas dengan suara gemuruh. Chen Fan sangat galak dan entitas ketakutan. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan raja kita pun tidak sekuat itu. Dewa ular menjadi pucat dan dengan cepat melarikan diri. Chen Fan sudah kehilangan minat pada cacing-cacing itu. Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan mencakar. Ledakan, 2 tangan emas yang sangat besar, masing-masing berukuran puluhan kaki, muncul di udara dan mencakar naga hitam itu. Selamatkan aku, naga leluhur. Naga hitam, yang menyamar sebagai naga leluhur dan merupakan makhluk terhubung tingkat puncak, benar-benar ketakutan. Chen Fan terlalu kuat, bahkan jika itu adalah Conate Being tahap puncak, itu hanya bisa menahan beberapa serangan dari Chen Fan. Bagaimana bisa hal itu terjadi secara langsung melawannya? Naga hitam itu meronta dan berteriak, beraninya kamu. Mata naga leluhur penuh amarah. Naga hitam adalah keturunan favoritnya dan Danau Naga telah berada di bawah perlindungan naga hitam saat ia tertidur selama 1000 tahun. Bagaimana bisa membiarkan Chen Fan membunuh naga hitam tepat di depan wajahnya? Ledakan, naga leluhur mengulurkan cakarnya ke arah tangan emas dan bahkan memukul Chen Fan dengan ekornya. Ekornya yang panjangnya 100 meter seperti cambuk yang hampir memecahkan udara. Itu cukup kuat untuk menghancurkan gunung. Melihat ekornya, bahkan Ye Qincang pun merasa ngeri. Keluar dari sini, Chen Fan sangat marah. Lapisan aura muncul di tubuh Chen Fan dan membentuk matahari kemasan. Dia berdiri di bawah sinar matahari raksasa dengan energi yang tidak bisa dihancurkan seperti dewa yang abadi. Naga leluhur mencambuk matahari dengan ekornya, tetapi tidak menghancurkan Chen Fan. Ia didorong sejauh 1000 meter dan langsung terluka. Ini, entitas dan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya membelalakkan mata mereka. Pada saat yang sama, Chen Fan telah mencabik-cabik naga hitam itu, darah hitam jatuh dari langit seperti tetesan air hujan. Dia telah membunuh naga hitam itu dengan mudah, seolah-olah itu hanya mie. Hanya satu serangan dan dia memukul mundur naga leluhur.